Bab 112. Gadis, seleramu aneh. Lengan Dewa Kuda patah. Owen Sen awalnya terkejut, dan kemudian sangat gembira, perasaannya yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga seluruh wajahnya langsung memerah seperti tomat. Dia tidak perlu berpikir untuk mencari tahu siapa yang mematahkan lengan Dewa Kuda. Dokter Ajaib Lu, memang adalah dokter ajaib. Owen Sen tahu bahwa Louis Lu bukan orang biasa ketika dia melihat Louis Lu membunuh Dewa Alis Kuning, jadi dia memutuskan untuk mendukung Louis Lu saat itu, dan bahkan mengatakan dengan sangat serius bahwa dia bersedia membiarkan putrinya menjadi budak Louis Lu. Sekarang tampaknya itu keputusan yang bijak. Aku, keluarga Sen, akan mendukungnya dari belakang. Siapapun yang berani merebutnya dariku akan ditusuk sampai mati dengan bulu kakiku. Owen Sen menjadi penuh tekad. Ketika dia meninggalkan rumah keluarga Ma, dia menarik Aurelia Sen ke samping dengan serius dan berkata, "Aurelia, aku punya tugas untukmu. Tugas ini terkait dengan masa depan keluarga Sen." "Tugas apa?" Melihat ayahnya tiba-tiba menjadi begitu serius, Aurelia Sen terkejut. Owen Sen berkata dengan nada serius, "Ayah memberimu waktu setengah tahun untuk menangkap hati dokter ajaib Lu, tidak peduli apapun caranya, bahkan jika menggunakan obat, kamu harus menaklukkannya." "Ayah, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" kata Aurelia Sen sambil memutarkan matanya kepada Owen Sen. Ketika dia melihat ekspresi serius ayahnya, dia mengira sesuatu yang serius telah terjadi, tetapi dia tidak menyangka ayahnya akan mengatakan kata-kata seperti itu. Ekspresi Owen Sen menjadi gelap. "Apakah menurutmu ayah sedang berbicara omong kosong? Ini adalah prioritas utama keluarga Sen, ini adalah perintah." Oke, aku akan berusaha keras." Aurelia Sen cemberut, lalu diam-diam melirik Louis Lu. Melihat dia melihat ke arahnya, wajahnya yang cantik langsung memerah, dan hatinya semakin kacau. Dia juga menantikan ada sesuatu yang terjadi di antara dirinya dan dokter ajaib Lu, tetapi gadis-gadis di sekitar dokter ajaib Lu terlalu hebat, dirinya khawatir dia tidak cukup hebat. Tetap saja, dia akan mencobanya. Aurelia Sen diam-diam menghibur dirinya sendiri. Tetapi, segera dia menemukan bahwa saingannya, Hailey Ye, sedang berlari ke tempat mereka. Melihat pemandangan di depannya, Hailey Ye juga sedikit terkejut, lalu dia sangat gembira, dan berlari untuk memeluk Louis Lu. "Louis Lu, kamu benar-benar membuatku takut, kupikir aku terlambat," kata Hailey Ye sambil menangis dengan gembira. Louis Lu mengelus kepala Hailey Ye, tertawa dan bercanda, "Kakak, jangan menangis, aku baik-baik saja." "Siapa bilang aku menangis?" Hailey Ye melepaskan diri dari pelukan Louis Lu, menyeka air mata dan berkata, "Jika kamu masih berani membuatku khawatir di masa depan, aku akan merobek telingamu." Saat dia berbicara, dia meraih telinga Louis Lu. Louis Lu buru-buru memohon belas kasihan dan berkata, "Kakak, tolong pelan sedikit, ada banyak orang yang menonton di sini." Pertengkaran antara kakak dan adik membuat Aurelia Sen merasa sangat tidak nyaman, dan kemudian menoleh untuk melihat Owen Sen tanpa daya. "Lihatlah, bukan aku yang tidak bekerja cukup keras, tapi persaingannya terlalu kuat." Hati Owen Sen juga sangat berat. Pada saat ini, Haze Jiang tiba-tiba batuk, memisahkan kakak adik yang sedang bertengkar, dan berkata kepada Hailey Ye dengan sungguh-sungguh, "Hailey, anak ini baik-baik saja sekarang, meskipun kita tidak menyelamatkannya, tetapi apa yang baru saja kamu katakan di dalam mobil tetap berlaku kan?" Wajah Hailey Ye membeku, dan dia ingin menolak, tetapi dia malah mendengar Louis Lu berkata, "Kakak, kamu tinggal di rumah keluarga Ye untuk saat ini,
aku akan mengurus Hailey Corp untukmu. Aku percaya tidak butuh lama, aku akan memberikan hadiah yang besar untukmu. Louis Lu bahkan tidak perlu bertanya, hanya dengan melihat ekspresi Ha Zhejiang, dia tahu apa yang dia rencanakan. Benar saja, setelah mendengar apa yang dia katakan, Ha Zhejiang tersenyum, dan dia berkata, "Hei, sejak lolos dari kematian, kamu jadi sadar diri ya? Jika kamu begitu bijaksana dari dulu, apa mungkin kamu menyebabkan masalah besar?" Louis Lu tidak mempedulikannya, dan itu langsung membuat Nyonya tercantik di provinsi Jiangnan cemberut dan merasa tidak puas, tetapi dia tidak mengatakannya, hanya memilih untuk bersabar. Lagi pula, jika anak ini bisa membujuk Hailey, itu adalah hal bagus. Owen Shen yang berada di samping bingung saat melihat Ha Zhejiang memandang rendah Louis Lu, tetapi dia segera menyadari bahwa keluarga Ye mungkin tidak mengetahui kemampuan dokter ajaib Lu. Haha, bukankah ini kesempatan bagus untuk keluarga Shen? Owen Shen sangat gembira, dan berdiri diam menonton pertunjukan. Tetapi segera Ha Zhejiang berjalan ke arahnya dan berkata, "Kepala keluarga Shen, kamu benar-benar mencintai putrimu ya?" Dia melirik Aurelia Shen dengan penuh makna. Ha Zhejiang berpikir bahwa Louis Lu diselamatkan oleh Owen Shen, dan alasan mengapa Owen Shen turun tangan adalah karena putrinya Aurelia Shen. Tentu saja Owen Shen tahu apa yang dipikirkan Ha Zhejiang, tetapi dia tidak menunjukkannya. Akan lebih baik jika Ha Zhejiang salah paham, sehingga peluang keluarga Shen akan lebih besar. Aku tiba-tiba penasaran, untuk orang seperti Dewa Kuda, syarat apa yang kamu tawarkan agar dia setuju untuk melepaskan anak bermarga Lu itu? Tanya Ha Zhejiang. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Owen Shen tampak acuh tak acuh. Siapa yang ingin tahu? Ha Zhejiang tersenyum, menatap Aurelia Shen dan berkata, "Nak, kamu tidak memiliki selera yang bagus, bisa-bisanya kamu menyukai orang barbar seperti Louis Lu. Memangnya kenapa kalau aku menyukainya, bukankah putrimu juga?" Aurelia Shen ingin membela diri, tetapi dia tiba-tiba merasakan tatapan peringatan dari ayahnya Owen Shen, jadi dia dengan patuh menutup mulutnya. Ha Zhejiang melirik Owen Shen sambil berpikir, bertanya-tanya apa maksud dari ayah dan anak ini. Owen Shen segera berkata, "Aku ingin mencari menantu laki-laki untuk mewarisi bisnis keluargaku. Kebetulan putriku menyukai dokter Louis Lu, jadi kamu tidak perlu heran. Oh, apakah kamu tidak takut putramu akan memiliki pendapat lain?" kata Ha Zhejiang dengan ekspresi aneh. Jordan Shen, pria yang tidak kompeten itu, dia tidak pantas. Kalau begitu aku bisa memberitahumu sebelumnya, jika Jordan Shen tidak layak, anak bermarga Lu ini bahkan lebih tidak layak. Ini masalah keluarga Shen. Nyonya Jiang, Anda terlalu banyak ikut campur. Mungkinkah Anda juga menyukai Louis Lu dan berencana menjadikan dirinya menantumu? Owen Shen dengan sengaja menggunakan metode agresif, dan tentu saja, Ha Zhejiang menjadi marah, dan berkata, "Apakah kamu bercanda? Aku tidak buta seperti kamu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah membiarkan anak laki-laki bermarga Lu itu masuk ke rumahku." Owen Shen, jika kamu berkata begitu, aku merasa lega. Bersambung.